warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Fadilobani. Kali ini saya tidak membuat video tutorial cara mendesain, melainkan saya akan memberikan ilmu mengenai belajar desain dengan mudah. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut ke selanjutnya, kamu perlu memahami pengertian terlebih dahulu, ya kan? Nah, apa itu desain? Nah, desain berasal dari kata Latin dictionary yang berarti menggambar sebuah rencana. Secara etimologi, desain juga diyakini berasal dari bahasa Italia, disegno. Ya, disegno artinya untuk membuat sketsa awal untuk merencanakan dan melaksanakan percobaan atau terbentuk dalam sebuah pemikiran. Lanjut. Nah, ini adalah macam-macam desain ya. Yang pertama adalah desain interior. Nah, bisa kalian lihat ya, macam-macam desain yang pertama yaitu desain interior ini seperti kayak kalian ada di sekitar kita teman-teman. Contohnya yang berbentuk fisik, untuk seperti kursi, meja, papan tulis, dan yang lain-lain. Nah, desain interior adalah kegiatan merancang lingkungan fisik dan eksterior yang digunakan oleh manusia. Profesional dalam pekerjaan dengan ruang interior untuk meningkatkan keamanan, fungsionalitas, dan daya tarik estetika area tersebut. Maka akan dipilih yang namanya warna, furnitur, lantai, pencahayaannya, dan semua elemen lainnya. Oke, lanjut yang kedua yaitu desain grafis. Nah, macam desain selanjutnya ini desain grafis yaitu desain visual seperti letak majalah. Para profesional ini membuat desain untuk jaminan pemasaran ilustrator, produk, identitas merek, dan situs web. Nah, lanjut ke desain busana. Nah, macam desain ini ditujukan untuk merancang aksesoris dan pakaian, teman-teman. Nah, pakaian dan aksesoris baru desain dibuat dari sketsa di atas kertas, lalu dipindahkan ke perangkat digital dan kemudian ditambahkan warna dan pemilihan bahan dan tekstur produk dan akhirnya dibuat. Oke, lanjut ke desain perangkat lunak. Nah, desain perangkat lunak ini desain teknik merupakan kategori luas desain yang berlaku untuk struktur, infrastruktur, teknologi, dan mesin yang direkayasa. Nah, lanjut ke arsitektur. Nah, macam desain ini ditujukan untuk merancang dan merekayasa bangunan dan struktur. Desain arsitektur ini adalah konsep yang menitik beratkan pada komponen atau elemen dari satu struktur yang lain. Lanjut ke desain perangkat lunak. Nah, desain perangkat lunak ini adalah proses di mana agen menciptakan spesifikasi artefak perangkat lunak yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Ya, menggunakan perangkat komponen primitif dan tunduk pada batasan. Macam desain ini menguraikan struktur, komponen, objek, dan metode yang memecahkan masalah dengan perangkat lunak. Oke, lanjut ke desain game. Nah, desain game ini terkait dengan perancang dunia virtual, seperti contohnya lainnya yaitu game adalah bidang yang luas menggambarkan bidang ilmu komponen dari pemrograman dan penulisan kreatif dan desain grafis. Lanjut ke desain user experience yaitu UX. Macam desain ini melihatkan end-to-end pengalaman dari perspektif pelanggan termasuk hal-hal seperti produk, jasa, lingkungan, dan interaksi. Nah, lanjut ke desain pencahayaan. Nah, desain pencahayaan ini sangat penting, teman-teman. Ya, proses mengintegrasikan cahaya ke dalam struktur arsitektur. Nah, biasanya desain pencahayaan ini sering digunakan untuk seniman, ya teman-teman. Ya, contohnya seperti pencahayaan merancang lingkungan cahaya untuk arsitektur malam, interior, teater, dan film. Nah, ini perencanaan pencahayaan akan bekerja dengan direktur artistik dan atau teknisi pencahayaan untuk membuat visual pencahayaan, laser, strobo, bintik, dan kadang layar video untuk
sebuah pertunjukan. Nah, lanjut ke desain suara. Wah, ini sangat asing mungkin ya dengan kalian ya. Wah, maka desain ini ditunjukkan untuk merancang lingkungan dan produksi suara. Desain ini suara adalah seni dan praktik menciptakan trik suara untuk berbagai kebutuhan. Ini melibatkan menentukan, memperoleh atau membuat elemen pendengar menggunakan teknik dan alat produksi audio. Nah, lanjut desain produk ya teman-teman. Nah, desain produk ini yaitu hampir setiap benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah karya seorang desain produk, sama seperti desain UX tadi, yaitu user experience. Desainer produk memperhatikan estetika dan fungsionalitas untuk suatu produk dan ada banyak kesamaan dalam cara bekerjanya. Dan yang terakhir adalah desain industri. Nah, desain industri adalah proses pemecahan masalah strategis yang mendorong inovasi, pembangunan kesuksesan bisnis, dan mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik melalui produk, sistem, layanan, dan pengalaman yang inovatif. Maka desain industri itu berarti merancang produk untuk produksi massal, yaitu secara besar-besaran. Oke, bisa dihentikan. Oke, lanjut. Setelah kita mengenali macam-macam desain, kita beranjak ke proses awal perancangan desain itu seperti apa. Nah, yang pertama yaitu mencari informasi kebutuhan. Nah, jika Anda ingin membuat sebuah desain, maka perlu mengumpulkan informasi terkait klien dan produk serta tujuan dalam membuat desain tersebut. Jangan pula informasi tentang kebutuhan sasaran audiens serta goal dari sebuah proyek desain tersebut. Nah, kita harus mencari tahu apa sih yang mau dibuat oleh klien ini seperti apa. Harus mencari informasi yang lebih luas agar kita bisa mengekspor atau membuat desain sesuai apa yang dipikirkan oleh si klien tersebut. Oke, lanjut yang kedua adalah membuat karangan kerja. Nah, membuat karangan kerja ini setelah informasi dikumpulkan, maka selanjutnya adalah menyusun karangan kerja agar tidak ada kemunduran atau pengulangan konsep dan sesuai dengan kesepakatan antara desainer dan klien. Susunan kerja minimal terdapat beberapa informasi seperti, yaitu yang pertama adalah kebutuhan desain, yang kedua adalah tema desainnya, dan ketiga adalah data yang dibutuhkan seperti apa, dan yang terakhir adalah batas waktunya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah mencari ide kreatif, teman-teman. Nah, mencari ide kreatif ini ya, dan mendapatkan ide kreatif merupakan salah satu tahap penting karena tahap ini dapat menjadi salah satu indikator nilai jual seorang desainer. Nah, proses pencarian dan penetapan sebuah ide dapat muncul dari berbagai sumber dan cara. Beberapa sumber dan cara dapat menggali atau pencarian ide kreatif dapat ditempuh melalui penyusunan sketsa-sketsa ide, tukar pikiran atau melihat modifikasi karya desain yang sudah ada. Nah, mungkin di sini akan saya tambahi seperti modifikasi, amati, tiru dan modifikasi, yaitu ATM ya teman-teman. Kita mungkin bisa melihat desain-desain yang lain atau desain-desain yang sudah ada, lalu kita kasih tambahkan ide-ide yang sesuai apa saran dari klien itu, ide dari klien itu kita buatkan desain sesuai yang dipikirkan klien itu ya teman-teman. Lanjut ke 4 yaitu visualisasi. Nah, setelah ide didapatkan, maka proses selanjutnya adalah penetapan visualisasi dengan pemilihan atau fokus pada hal-hal teknis desain seperti layout, background, pemilihan jenis huruf, font, warna, atau elemen desain lainnya. Nah, itu benar-benar harus kita pikirkan ya teman-teman. Nah, setelah itu ya, ini ada beberapa kesimpulan dari saya. Desain grafis sangat penting sekali untuk dunia usaha pada saat sekarang ini. Karena dengan adanya desain, suatu barang atau produk akan lebih terlihat menarik sehingga permintaan pasar pun akan lebih banyak lagi. Nah, kalian rugi jika anak gadget sekarang tidak
begitu mengenali desain grafis. Karena di pasaran kali ini di 2024 itu sering sekali banyak lah desain-desain yang bagus dan kalian sangat-sangat minim pengetahuan kalian tentang desain grafis. Oke, cukup sekian yang saya jelaskan. Jika ada salah